Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Langit dunia seperti sedang memerah, bukan karena matahari terbenam, tapi karena ketegangan yang semakin terasa nyata. Rudal diluncurkan, sistem pertahanan diaktifkan, pernyataan keras saling dilempar dari podium kekuasaan. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kembali memanas, dan dunia menonton dengan napas tertahan. Namun, di tengah hiruk-pikuk berita itu, sebuah potongan suara dari masa lalu kembali beredar. Tahun 2012, sebuah masjid di Klaten, seorang budayawan berdiri di hadapan jamaahnya dan berkata pelan namun tegas, "Suatu hari nanti, Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika." Kalimat itu dulu terdengar jauh, terasa seperti wacana yang terlalu besar untuk menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Tidak ada sirine, tidak ada ledakan, tidak ada eskalasi terbuka seperti hari ini. Tapi 13 tahun berlalu, dan dunia seperti berjalan mendekati kalimat itu. Apakah ini kebetulan? Atau ada pola besar yang sebenarnya sudah lama bisa dibaca? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini kita tidak hanya membahas apa yang viral, kita mencoba memahami maknanya, membaca arah angin zaman, dan mengambil pelajaran yang lebih dalam dari setiap peristiwa besar. Konflik yang terjadi hari ini bukan sekadar perang antar negara. Ia membawa beban sejarah panjang, rivalitas ideologi, kepentingan geopolitik, dan perebutan pengaruh di kawasan yang sudah puluhan tahun menjadi titik api dunia. Setiap serangan dibalas, setiap balasan memunculkan ancaman baru, dan dalam pusaran itu, narasi-narasi liar mulai bermunculan. Di media sosial, potongan ceramah tahun 2012 itu kembali viral. Banyak yang berkata, Cak Nun terbukti. Banyak pula yang merasa merinding karena apa yang dulu disebut kini terlihat nyata. Namun, pertanyaannya bukan hanya tentang terbukti atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Dalam ceramah itu, bukan hanya soal Iran yang disebut akan diserang. Ada satu pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih relevan bagi kita sebagai bangsa. Cak Nun bertanya, Indonesia akan bela siapa? Kalimat itu bukan sekadar pertanyaan politik. Itu adalah pertanyaan tentang arah, tentang jati diri, tentang kedewasaan sebuah bangsa dalam menyikapi konflik global. Suatu hari Iran akan, itu yang dimaksud beliau tadi mudah-mudahan adalah Klaten harus antisipatif terhadap provokasi dari luar maupun dari kebodohan dari dalam. Sampai psikologi dan batin seperti itu. Dan ini serius. Dan disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena konflik di Timur Tengah seringkali menjalar bukan hanya lewat rudal, tetapi lewat emosi, lewat sentimen, lewat provokasi, lewat narasi yang memecah belah. Kita hidup di era ketika peristiwa ribuan kilometer jauhnya bisa memicu perdebatan panas di ruang keluarga, di grup WhatsApp, di kolom komentar. Orang saling menyalahkan, saling menghakimi, bahkan saling mencurigai. Padahal, satu hal yang harus kita ingat, Indonesia bukan medan perang mereka. Kita adalah bangsa dengan sejarah panjang keberagaman. Kita punya prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kita berdiri bukan untuk menjadi pion kekuatan besar, tetapi untuk menjaga kepentingan nasional dan mendorong perdamaian. Jika konflik Iran dan Israel memanas, jika Amerika terlibat lebih dalam, itu adalah dinamika global yang kompleks. Tapi jangan sampai masyarakat Indonesia terjebak dalam polarisasi yang tidak perlu. Jangan sampai perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan. Karena perpecahan dalam negeri jauh lebih berbahaya daripada konflik luar negeri. Sejarah bangsa ini sudah cukup mengajarkan bahwa ketika kita terbelah, kita melemah. Dan ketika kita bersatu, kita menjadi kekuatan yang sulit digoyahkan. Mungkin yang paling penting dari potongan ceramah 2012 itu bukanlah akurasi prediksinya, tetapi peringatannya bahwa dunia bisa berubah, bahwa konflik besar bisa datang, dan bahwa dalam situasi seperti itu, bangsa yang matang adalah bangsa yang tidak mudah diadu domba.
Hari ini, dunia sedang tegang. Berita bergerak cepat, analisis bermunculan, spekulasi berkembang liar. Tapi di tengah semua itu, mari kita jaga satu hal, akal sehat dan persatuan. Karena sebesar apapun konflik global yang terjadi, masa depan Indonesia tetap ada di tangan kita sendiri. Sekarang, kita mundur sejenak ke tahun 2012. Saat itu, peta geopolitik dunia memang sudah memperlihatkan ketegangan antara Iran dan Israel. Program nuklir Iran menjadi sorotan. Israel secara umum menyatakan kekhawatirannya. Amerika Serikat menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi. Namun belum ada serangan terbuka berskala besar seperti yang hari ini ramai diberitakan. Dalam suasana itulah, Cak Nun menyampaikan analisisnya. Ia tidak berbicara dalam forum politik internasional. Ia bukan pejabat negara, bukan jenderal, bukan diplomat. Ia seorang budayawan yang terbiasa membaca peristiwa bukan hanya dari sisi militer atau ekonomi, tetapi dari sisi peradaban dan aras sejarah. Yang ia sampaikan waktu itu bukan sekadar ramalan dalam arti mistis, lebih tepat disebut pembacaan pola. Iran sejak lama diposisikan sebagai kekuatan regional yang berseberangan dengan Israel. Israel adalah aliansi utama Amerika Serikat. Ketika Iran terus mengembangkan pengaruhnya di kawasan lewat Lebanon, Suriah, hingga dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu, ketegangan itu seperti bara yang menunggu percikan. Dan percikan itu, cepat atau lambat memang selalu mungkin terjadi. Hari ini, ketika serangan dan balasan terjadi, publik Indonesia kembali mengingat ucapan itu. Media sosial dipenuhi potongan video, judul-judul bombastis bermunculan, terbukti sudah diramalkan akhir zaman dimulai. Tapi kita perlu jernih, konflik Iran dan Israel bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil akumulasi puluhan tahun permusuhan ideologis, konflik proksi, dan tarik-menarik kepentingan global. Amerika Serikat masuk dalam pusaran itu karena kepentingan strategisnya di Timur Tengah dan komitmen terhadap keamanan Israel. Artinya, jika hari ini terjadi eskalasi, itu bukan sesuatu yang sepenuhnya tak terduga bagi para pengamat geopolitik. Banyak analis internasional sejak lama sudah memperingatkan bahwa kawasan itu adalah salah satu titik paling rawan di dunia. Lalu di mana posisi Indonesia? Disinilah pertanyaan Cak Nun menjadi relevan kembali. Indonesia secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas artinya tidak terikat pada blok kekuatan manapun. Aktif artinya ikut mendorong perdamaian dan keadilan internasional. Prinsip ini sudah menjadi fondasi sejak awal kemerdekaan. Itu artinya Indonesia tidak berdiri untuk memperuncing konflik, tidak untuk menjadi bagian dari perang proksi, tidak untuk larut dalam sentimen sektarian atau ideologis yang berasal dari luar. Tapi tantangan terbesar hari ini bukan hanya level negara, tantangan terbesar ada pada level masyarakat. Di era digital, perang tidak hanya terjadi dengan rudal dan drone, ia juga terjadi dengan narasi, dengan propaganda, dengan potongan video yang dipelintir, dengan framing yang sengaja dibuat untuk memicu emosi. Ketika konflik Iran-Israel AS memanas, sentimen agama dan identitas mudah sekali ditarik masuk. Padahal realitas geopolitik jauh lebih kompleks daripada hanya hitam dan putih. Jika masyarakat Indonesia terpancing emosi, saling menyerang di ruang publik, saling menuduh tidak nasionalis, saling mengkafirkan atau melabeli, maka tanpa sadar kita sudah ikut terseret dalam pusaran yang bukan milik kita. Inilah hikmah yang paling dalam. Ramalan atau pembacaan sejarah boleh saja menjadi viral, tapi yang jauh lebih penting adalah kesiapan mental kita sebagai bangsa. Apakah kita cukup dewasa menyikapi konflik global tanpa terpecah? Apakah kita cukup kuat untuk berbeda pandangan tanpa saling membenci? Apakah kita mampu menjaga persatuan ketika isu luar negeri dipakai untuk memancing polarisasi di dalam negeri? Karena sejarah menunjukkan satu hal, bangsa besar tidak dirobohkan dari luar, ia runtuh ketika retak dari dalam. Konflik Iran dan Israel bisa saja meredah, bisa juga meningkat. Politik global selalu dinamis, aliansi bisa berubah, strategi bisa bergeser. Tapi persatuan Indonesia tidak boleh ikut naik turun mengikuti gelombang konflik dunia. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari peristiwa ini. Bukan soal siapa yang paling benar dalam konflik tersebut, bukan soal siapa yang paling kuat secara militer, tapi soal bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia menjaga warasan, menjaga persaudaraan, dan tetap berpegang pada nilai kebangsaan. Karena jika dunia sedang panas, Indonesia justru harus menjadi ruang yang teduh. Apapun yang terjadi di Timur Tengah, jangan biarkan itu memecah hati kita sebagai satu bangsa.